Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika ada kelaparan di negeri itu, Abram pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pendatang, sebab kelaparan di negeri itu dahsyat. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, "Aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya,' lalu mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Ketika Abram masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Para pembesar Firaun melihat Sarai, lalu memuji-mujinya di hadapan Firaun. Perempuan itu pun dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik karena perempuan itu. Abram mendapat kambing domba, lembu, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Namun Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambil dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama istrinya dan segala miliknya. Abram dan Lot berpisah. Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan, sampai dekat Betel, tempat kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, dan tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kambing domba, kawanan lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab
harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu, orang Kanaan dan orang Fesis tinggal di negeri itu. Berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Zoar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Layangkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan ke selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergilah, jalani negeri itu, baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre, dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada waktu itu, Raja Amraphel dari Sinear, Raja Ariok dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam, dan Raja Tideal dari Goyim berperang melawan Raja Bera dari Sodom, Raja Birsya dari Gomora, Raja Shinab dari Atma, Raja Shemeber dari Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asia. Selama 12 tahun mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama dia, lalu mengalahkan orang Refaim di Asterot Karnaim, orang Susim di Ham, dan orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di Seir, pegunungan mereka, sampai ke El Paran dekat padang gurun. Kemudian mereka berbalik dan sampai ke En Mispat, yakni Kades. Mereka mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Haseson Tamar. Lalu raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, maju dan mengatur barisan orangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Raja Kedorlaomer dari Elam, Raja Tideal dari Goyim, Raja Amraphel dari Sinear, dan Raja Ariok dari Elasar. 4 raja melawan 5. Lembah Sidim itu penuh dengan sumur Ter. Ketika Raja negeri Sodom dan Raja negeri Gomora melarikan diri, mereka jatuh ke dalamnya.
sedang mereka yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan, lalu pergi. Mereka juga membawa anak saudara Abram, yakni Lot, yang tinggal di Sodom, beserta harta bendanya, lalu mereka pergi. Kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu, beserta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Raja Sodom dan Melkisedek. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Syawe, yakni lembah raja, menyongsong Abram, yang kembali setelah mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama dia. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, seutas benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Untukku tidak perlu, kecuali apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini, dan juga bagian Aner, Eskol, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamaku. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing." Perjanjian Allah dengan Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Kata Abram lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku." Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Ia berfirman lagi kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun,
seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi dua. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini." Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus."